Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya atas nama Wawa Rizka, Saya Winarti Otapiani, saya Munawara, saya Supiandani Puspitasari, saya Rina Malia Yahya, saya Angel Nugrahni. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu hasil diskusi kami yaitu tentang mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi dan mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama ada pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah salah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Teks ini bertujuan menjelaskan sebuah fenomena baik itu alam, sosial, dan budaya dari sudut pandangan ilmiah. Selanjutnya itu ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. 2. Hal yang dibahas itu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, itu fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai fakta dalam teks eksplanasi. Fakta dalam teks eksplanasi merupakan unsur utama dalam teks ini. Fakta menjadi unsur penting dalam teks yang menjelaskan sesuatu yang terjadi. Fungsi fakta yang ada dalam teks eksplanasi adalah menguatkan atau memperjelas kebenaran yang disampaikan dalam teks. Yang kedua yaitu gagasan utama dalam paragraf teks eksplanasi. Gagasan utama atau pokok pikiran adalah suatu topik yang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah teks. Biasanya terletak pada bagian awal, akhir atau awal dan akhir paragraf. Sedangkan secara tersirat, gagasan utama terletak tersirat di dalam seluruh kalimat pada paragraf. Di sini saya akan membacakan tentang contoh dari paragraf teks eksplanasi yaitu gunung meletus. Nah, untuk contoh gunung meletus ini terdapat di buku LKS kita. Jadi dilihat saja nanti contohnya pada buku masing-masing. Paragraf pertama yaitu gunung api yang masih berstatus aktif akan mengalami siklus memuntahkan material dari dalam bumi. Peristiwa tersebut disebut dengan erupsi atau gunung meletus. Gunung meletus akan mengalami proses yang berkaitan dan berurutan antara satu tahap dengan tahapan lainnya. Proses terjadinya gunung meletus sebenarnya dapat dipelajari dalam ilmu pengetahuan. Ada beberapa tahapan sebelum terjadi peristiwa gunung meletus. Yang pertama, terdapat endapan magma di perut bumi. Yang kedua, adanya gas bertekanan tinggi. Yang ketiga, magma didorong oleh gas bertekanan tinggi. Proses tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Gunung meletus di Indonesia. Gunung meletus bukan merupakan hal yang langka di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berada di lingkaran cincin api. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat banyak gunung berapi yang masih aktif. Di sini saya mengidentifikasikan untuk teks dari gunung meletus. Faktanya yaitu gunung api yang masih berstatus aktif mengalami siklus memuntahkan material dari dalam bumi. Peristiwa tersebut disebut dengan erupsi atau gunung meletus. Nah, paragraf di atas merupakan paragraf yang berstatus jadi fakta. Nah, setelah itu untuk gagasan pokok atau utamanya yaitu gunung meletus akan mengalami proses yang berkaitan dengan berurutan antara satu tahap dengan tahapan lainnya. 1. Bagian-bagian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang disusun secara urut dan sistematis. Pada teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelasan. Beberapa penjelasan tersebut disimpulkan dalam bagian penutup. Yang kedua, abstraksi teks eksplanasi. Abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Abstraksi berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca tentang isi yang terdapat dalam suatu teks. Abstraksi pada umumnya disajikan dalam satu paragraf. Oleh karena itu, mega-abstraksi merupakan kegiatan penyajian kembali secara singkat isi teks. Abstraksi harus bersifat informatif dan deskriptif. Artinya, setiap informasi yang terkandung harus
berdasarkan fakta. Dengan kata lain, tidak diperkenankan untuk mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan isi teks. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi yaitu membaca teks dengan cermat dan teliti, mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks, dan menyusun dan menggambarkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa sendiri. Dalam mengabstraksi informasi dalam teks eksplanasi, tadi dibagi menjadi dua, yaitu bagian-bagian teks eksplanasi dan abstraksi teks eksplanasi. Di sini kami akan mengambil satu teks yang berjudul Gerhana Bulan yang terdapat pada LKS Bahasa Indonesia kita. Saya tidak membaca ulang teks tersebut, namun saya akan mengidentifikasi yang mana bagian-bagian teks eksplanasi dan yang mana abstraksi teks eksplanasi. Bagian-bagian teks eksplanasi terdapat pada paragraf pertama yang berisikan gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan berposisi dengan matahari. Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Yang kedua yaitu abstraksi teks eksplanasi. Abstraksi teks eksplanasi terdapat pada paragraf ketiga yang berisikan faktanya ketika terjadi gerhana bulan, terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Penampakan ini disebabkan oleh sinar matahari yang masih tersisa berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan. Pada waktu terjadi gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap. Biasanya berwarna merah gelap, jingga atau coklat. Untuk mengamati gerhana bulan dapat dilakukan dengan mata telanjang, meskipun dengan mata telanjang tidak akan berisiko terhadap mata. Sekian presentasi dari kami ucapkan Terima kasih.